Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan NPM 101211152, kelas J2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deret aritmatika untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Matematika Bisnis. Contohnya di sini, suku pertama adalah 2, suku kedua adalah 4, suku ketiga adalah 6, suku keempat adalah 8, suku kelima adalah 10. Berarti pembedanya itu adalah 2. Tetapi bagaimana bila yang ditanyakan adalah berapa suku ke-235? Maka rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. A di sini adalah suku pertama, B itu pembeda, dan N adalah suku yang dicari. Kita masukkan rumus tadi ke pertanyaan, yaitu U235 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 235 dikurang 1 dikali 2. Sama dengan 2 ditambah 468. Di mana 468 yaitu dari pengurangan antara 235 dikurang 1 kemudian dikali 2. Maka hasilnya 468. 468 ditambah 2 hasilnya jadi 470. Tadi kita mencari suku keberapa. Sekarang kita mencari jumlah atau berapa jumlah suku. Di sini ada pertanyaan berapa jumlah suku ke-15. Kita pakai rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. S di sini adalah sum ya, yang berarti jumlah. Kemudian kita masukkan pertanyaannya, yaitu jadi S15 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 2 kali 2 tambah 15 dikurang 1 dikali 2. Maka sama dengan 15 per 2 dalam kurung 4 tambah 28, di mana 4 ini hasil dari perkalian antara 2 kali 2 dan 28 itu adalah hasil dari 15 dikurang 1 14 dikali 2 jadi 28. Kemudian 15 per 2 dalam kurung 32. Di mana 32 ini adalah hasil dari penambahan antara 28 ditambah 4. Kemudian sama dengan 15 dikali 16. Di mana 16 ini adalah hasil dari 32 dibagi 2 menjadi 16. Kemudian kita jumlahkan 15 dikali 16 itu adalah 240. Maka jumlah suku ke-15 itu adalah 240. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik Abdullah dari kelas I2 Manajemen, nomor pokok mahasiswa 10121161. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu matematika bisnis. Saya akan menjelaskan tentang matrik. Sekarang saya akan mencontohkan contoh matrik. Di sini ada matrik A 2 3 negatif 5 5, matrik B 0 negatif 2 4 1, matrik C negatif 1 1 2 3. Sini tentukan A ditambah 2B dikurang C. Kita kebawakan yang matrik A. 2 3 negatif 5 1 ditambah matrik B 0 negatif 2 4 1 dikurang yang matrik C kebawahkan negatif 1 1 2 3. Yang matrik A kebawahkan lagi 2 3 negatif 5 1 ditambah, karena ini di dalam matrik harus dikali, 2 dikali 0 sama dengan 0
kosong. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. 2 dikali 8 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dikurang bawahkan yang penting C, negatif 1, 1, 2, 3. Sekarang kebawahkan yang sebelah kiri atas, kebawahkan yang sebelah kanan atas juga kebawahkan. 2 ditambah kosong dikurang negatif 1, negatif 1. 3 ditambah negatif 4 dikurang 1. Ini ya. Negatif 5 yang kiri sebelah bawah, negatif 5 ditambah 8 dikurang 2. Yang kanan sebelah bawah, 1 ditambah 2 dikurang 3. Berarti hasilnya dari ini 2 ditambah kosong dikurang negatif 1, hasilnya 3. 3 ditambah negatif 4 dikurang 1, hasilnya negatif 2. 5 negatif 5 ditambah 8 dikurang 2, hasilnya 1. 1 ditambah 2 dikurang negatif 3, hasilnya 0. Dari hasil tentukan A ditambah 2B dikurang C, hasilnya 3 negatif 2 1 0. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Akbar Fadilah dari kelas manajemen I2. Saya di sini akan menjelaskan tentang matematika linier. Pertama yaitu persamaan linier satu variabel. Contoh misalkan 2x min 4 sama dengan 0. Ini namanya ruas kiri dan yang ini ruas kanan. Ini kan contoh yang sama, 2x dikurang 4. Saya ingin menghilangkan 4, maka saya ditambahkan ruas kiri 4 sama ruas kanan 4. Dikurang min 4 ditambah 4 0 ditambah 4. Penyelesaiannya min 4 ditambah 4 0, turun 2x. 0 ditambah 4 sama dengan 2x sama 4 dibagi 2 sama kan dibagi 2. 2 dibagi 2 1, berarti turun x. 4 dibagi 2 sama dengan 2, jadi ketemu x sama dengan 2. Ini merupakan contoh linier dasar. Yang pindah ruasnya bisa 2x min 4 sama dengan 0. 4 pindah ruas ke ruas kanan menjadi positif 4. 0 ditambah 4 4. 2x pindah ruas, ini karena ini x menjadi bagi, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Hasil akhirnya seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Mustafa, kelas 2 manajemen. Di sini saya akan menyampaikan salah satu tugas ujian tengah semester atau UTS dari matematika bisnis tentang apa itu logaritma. Misalkan ya, 3 log 27 ditambah 3 log 6 dikurang 3 log 2. Di sini kita lihat basisnya dulu apakah sama. Ini sama ya, 3 3 3. Kemudian ada tambah, ada kurang. Setiap basis yang sama maka bisa kita rubah ketika jumlah berubah jadi kali atau sebaliknya asalkan basisnya sama. Kemudian kalau kurang bisa menjadi bagi, maka kita terapkan sifat nomor 1 dan 2. Oke, 3 log 27 tambah 3 log 6 dikurang 3 log 2 sama dengan 3 log 27 dikali 6 dibagi, karena ini dikurang dibagi 2. Oke, sama dengan 3 log kita bisa sederhanakan ya, dibagi 2, 1 dibagi 2 3. Oke, 27 kali 3 81. Maka ubahlah bilangan yang logaritma menjadi bilangan berpangkat, maka 3 log 3 pangkat 4. Oke, ini sudah 3 log 3 pangkat 4. Maka kita lihat sifat yang nomor 3 di sini sama dengan 4 dikali 3 log 3. Terus kita lihat lagi di sini. Oh, ternyata basis dan nomornya sama. Kita lihat lagi sifat nomor 6 sehingga 4 dikali 1 sama dengan 4. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Nabunaya, kelas I2 manajemen, nomor pokok mahasiswa 10 12 11 83. Di sini saya akan membuat suatu video ditunjukkan untuk memenuhi tugas matematika bisnis saya. Di sini saya akan menjelaskan akar dan pangkat. Akar adalah merupakan suatu penyebut untuk bilangan berakar yang hasil akarnya merupakan bilangan irasional. Sedangkan pangkat adalah cara singkat menulis perkalian yang berulang-ulang pada bilangan yang sama. Sekarang saya akan membuat contoh soal akar dan pangkat. Soal pertama, hitunglah bentuk akar berikut. Akar 3 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6/3 sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 6 dibagi 3 sama dengan 2. Hasilnya 4. Soal yang kedua, hitunglah bentuk akar berikut. Akar 6 25 pangkat 3 sama dengan 25 3/6. 3 dihasilkan dari 25 pangkat 3, 6 dihasilkan dari pangkat dari akar pertama sama dengan 25 1/2. Kenapa 1/2? Itu dihasilkan dari pembagian 3/6. 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 bagi
6 bagi 3, 2 sama dengan kita cari pangkat yang menghasilkan